Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan terlebih dahulu puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Pada video kali ini teman-teman kita akan belajar untuk memasukkan beban gempa respons spektrum. Sebelumnya teman-teman sudah memasukkan beban pada plat dan juga beban pada dinding untuk pemodelan struktur gedung beton bertulang. Sebelum kita masuk pada beban gempa respons spektrum, akan saya jelaskan terlebih dahulu dari mana data yang kalian dapatkan pada soal. Apabila teman-teman mendapatkan pembagian di Kota Bandung, Yogyakarta, Surakarta, Sumba ataupun Ambon, ini adalah teman-teman kalau tahu di sini adalah kota-kota yang rawan dengan gempa. Kategori resiko ini dan IE ini tergolong dari jenis gedung yang dipakai. Kalau dari SNI kita lihat gedung rumah sakit itu kategori resiko 4 dan I-nya untuk resikonya itu 1,5, dan untuk data-data yang ada di sini itu sesuai dengan kota masing-masing, dan ini juga sesuai dengan kota masing-masing. Kita coba lihat dari mana kita mendapatkannya, yaitu dari website RSA Cipta Karya pu.go.id 2021. Jadi yang paling baru kita mengacu pada website ini. Nah, di sini kita bisa melihat, kita bisa masukkan nama kota. Untuk salah satu kota saja, misalkan di sini ada Kota Bekasi, kita bisa menampilkan. Untuk Kota Bekasi, respons spektrumnya seperti ini. Kita bisa masukkan jenis batuan apa yang ingin kita masukkan, misalkan semuanya di sini sudah ada. Ini untuk batuan SB, SC, di sini ada SD tanah sedang, di sini ada tanah lunak. Kemudian ini untuk rentan atau period. Kalau dilihat di soal tadi ada TL, ini adalah periodnya. Kita bisa masukkan 20 maksimal. Di sini kita bisa melihat grafiknya semakin kecil atau semakin panjang karena di sini T-nya itu 20 second. Di sini sudah datanya sudah bisa di print, sudah bisa di save semua. Dan apabila kita mau memasukkan di koordinat, titik koordinat kita mau memasukkan, bagaimana caranya? Kita bisa melihat apabila kita ingin membangun bangunan gedung, misalkan di OMS seperti ini, kita bisa klik kanan dari icon ini. Kemudian di sini ada koordinat, kita bisa klik untuk disalin di clipboard. Ini di Maps ya teman-teman, Google Maps. Kemudian kita bisa paste di sini. Kita bisa tempel. Ini tadi ada X dan bukan X dan Y ya, tapi lintang dan bujur. Kita bisa tampilkan. Nah, untuk OMS spektrum respon desainnya seperti ini. Ini contoh untuk kita melihat data respon spektrum kita itu sudah mengalami percepatan. Kita bisa melihatnya di website. Baik, masuk ke tutorial. Kita sudah memiliki data di soal. Kita akan memasukkan beban gempa respon spektrum dengan cara pertama masuk ke define. Kemudian ke function, di sini ada respons spektrum, kita bisa klik respons spektrum. Kemudian kita ingin memasukkan gempa dari mana, kita bisa add new function, tapi kita pilih dulu untuk acuannya. Misalkan di sini ASCE 716 ini adalah yang kita pakai karena hampir mirip dengan atau standar yang sesuai dengan SNI kita 1726/2019. Ini untuk gempa Bandung kita hapus terlebih dahulu. Kemudian di sini kita add new.
Nah, setelah itu kita bisa namai gempanya sesuai dengan lokasi. Misalkan saya ambil contoh gempa di Bandung. Kita gempa di Bandung seperti pada kolom yang di sini. Kalau kita di Jogja berarti kolom untuk ini kita mengikut yang di Jogja, ini yang ikutnya di sini, seperti itu. Kita gempa Bandung, untuk SS-nya kita bisa copy dari sini. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Kemudian di sini kita masukkan untuk S1-nya, kita copy. Kemudian untuk periodnya tadi kita masukkan 20 TL-nya. Kemudian situs tanah atau situs class, site class. Itu karena tadi SD ya, karena di sini itu tanah sedang. Nah, tanah sedang di sini bisa masukkan untuk D, karena D itu termasuk tanah sedang. Setelah itu kita bisa klik OK, kemudian klik OK kembali. Setelah itu kita masuk ke load pattern, kemudian kita bikin satu load kembali. Di sini adalah static EX ke arah X, seismic, kita ganti seismic. Kemudian di sini untuk auto lateral loadnya kita ganti ASCE yang 716, kemudian add new, kemudian kita ganti yang Y, kemudian add new kembali. Jadi kita udah punya static EX dan static EY. Yang static EX kita modify lateral load terlebih dahulu. Kemudian di sini yang X ya X saja yang kita centang. Kemudian kita untuk time periodnya kita pakai yang paling kecil di bawah. Kemudian kita tinggal ganti sebelah sini sesuai dengan soal kita. Tadi kita SS-nya adalah 1,12 ini. Kita copy saja. Kemudian paste dari sini. Kemudian di sini kita copy untuk S1-nya di paste di sini. Dan ini 20. Kemudian untuk situs sedang kita pilih D. Kemudian untuk R-nya kita itu di soal R-nya 8, CD 5,5, I-nya itu 1,5 karena kategori resikonya itu kita beban kita gedung rumah sakit kategori 4 mendapatkan I, occupancy importance-nya itu 1,5. Kemudian klik OK. Kemudian yang EY kita modify lateral load, yang kita centang yang Y saja. Kemudian di sini kita pilih juga yang paling bawah. Kemudian di sini kita paste. Kemudian ini kita pakai yang SS tadi, copy. Kemudian di sini 20. Kemudian ini D, ini 1,5. Setelah sudah kita bisa klik OK, kemudian klik OK kembali. Kemudian kita masuk ke define. Di sini setelah load pattern kita sudah selesai, kita masuk ke load case. Nah, si load case ini kita melihat ada static EY dan static EX. Ini beban statik. Kita akan bikin satu beban dinamik, yaitu beban spektrum. Kita dengan cara add new case. Di sini kita beri nama dengan spek EX, yaitu spektrum atau beban dinamik arah EX. Kita ganti untuk load case type-nya adalah response spektrum. Nah, itu udah muncul beda ya indikatornya. Kita add satu kali. Kemudian sini akselerasinya akselerasi, kemudian load name-nya U1. U1 itu arah X, kalau U2 arah Y. Kemudian di sini function-nya itu gempa Bandung. Kemudian di sini scale faktornya ini gravitasi, ini kita kalikan.
dengan 1 per R. R kita tadi kan 8, berarti kita 1 per R, 1 per 8, tinggal di enter. Nah, rumusnya dia menghitung sendiri. Kita sudah masukin ini, kemudian model load cache, model combination method tidak perlu diganti. Yang diganti adalah diagram eccentricity. Di sini kita modify show, kita masukkan 0,05 seperti ini. Nah, setelah kita masukkan 0,05, kita oke. Nah, ini udah terganti. Setelah itu kita oke. Nah, setelah itu kita add new cache kembali, atau kita bisa add copy of cache dari spec tadi, spec EX, kita tinggal ganti yang ini jadi EY. Nah, setelah diganti EY, yang ini jangan lupa diganti untuk U2 karena U2 itu EY. Nah, setelah itu semuanya sudah disetting. Nah, setelah jadi untuk load cache-nya itu seperti ini. Habis itu kita klik OK. Setelah itu kita masuk ke mesh source. Jadi di sini kita masuk ke define, kemudian di sini ada mesh source. Kita klik mesh source, kemudian di sini kita add new mesh source. Nah, dari add new mesh source ini kita pilih saja yang specific load pattern, supaya apa? Supaya yang pengaturan di sini gitu kita bisa edit. Kita masukkan date itu 1, kemudian kita masukkan live itu 0,25 ya, 0,25. Kemudian klik OK. Nah, di sini. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu setelah mesh source-nya kita sudah bikin, habis itu kita bisa run. Teman-teman bisa mulai run. Nah, setelah seperti ini kita bisa masuk ke display, kemudian show table. Nah, teman-teman bisa pilih di page reaction ya. Ini ada di analysis result, kemudian di struktur output, page reaction, tabel page reaction. Nah, yang kita pilih semuanya. Coba untuk si modal kita tidak perlu pilih, atau mungkin semuanya nggak apa-apa, kita klik OK. Nah, ini kita coba cari untuk statik dan spektrumnya mana aja. Ini statik EX ada 3, pastikan. Statik EY juga ada 3, spek EX ada 1, spek EY ada 1. Nah, yang kita mau lihat itu cukup yang ini saja. Jadi teman-teman, untuk beban statik itu harus kurang dari beban dinamik. Nah, beban dinamik itu kan EX yang spektrum ini dan EY yang spektrum. Jadi yang spektrum itu harus lebih dari yang ini. Tapi ini jaraknya sangat jauh. Maka dari itu kita harus melakukan pembagian ya. Jadi nanti dikalikan dengan faktor pemfaktoran. Direduksi terlebih dahulu, pengskalaan di sini. Ada tabel di soal di paling bawah, penskalaan V statik dan V dinamik. Kita tinggal masukin di sini untuk V statik yang X. Jadi kita lihat di etap tadi V statik tadi yang statik untuk X. Nah, ini bisa di copy ya. Nanti 11562135 1156,2153. Kita cek kembali ya, benar. Kemudian untuk yang EY, untuk yang statik itu sama ya, 11562153. Jadi tinggal kita tarik saja. Kemudian untuk V dinamik kita lihat, V dinamik ini 639,7655. 639,7655. Kita cek terlebih dahulu. Oke,
Kemudian di sini kita masukkan untuk yang Y ya, 621 5124. 621, berapa tadi? 5124. 5124. Nah, di sini V static itu dibagi dengan V dinamik. Sama dengan berarti di sini dibagi dengan ini. Kita lihat 1,8724. Kita keep untuk angkanya, kita down, kemudian kita buka. Kemudian kita masuk kembali ke load cache ya. Kemudian untuk beban yang spek ini kita modify. Nah, untuk yang Spectrum X ini kita bisa kalikan dengan yang tadi yang X. Nah, ini kita bisa copy terlebih dahulu. Kemudian di sini kita bisa paste hanya angka. Nah, kita bisa copy angkanya. Ini sudah pastikan pakai koma ya, teman-teman. Pastikan pakai koma. Kemudian kita paste di sini. Kemudian enter. Kemudian klik OK. Kemudian yang Spectrum Y kita coba masukkan dengan cara klik modify. Kita juga ambil untuk angkanya adalah yang berada di sini. Kita copy, kemudian kita masuk ke sebelah sini, kita paste. Tadi di sini harus dikasih tanda kali terlebih dahulu, kemudian di enter. Kemudian klik OK. Setelah itu klik OK kembali. Kemudian di sini kita run kembali. Setelah di run nanti teman-teman akan mendapatkan hasil yang sesuai. Sudah selesai running teman-teman, kita coba masuk ke display show table. Kemudian kita sudah masuk ke base reaction yang tadi, kemudian klik OK. Kita cari yang tadi. Nah, di sini sudah terlihat teman-teman bahwa angka dari spektrum atau dinamik itu angkanya lebih besar daripada yang statik. Ini kita asumsikan bahwa hitungannya atau angka yang kita masukkan tadi itu sudah benar. Jadi seperti itu cara penskalaan dari base reaction ini untuk beban statik dan juga beban dinamik. Teman-teman bisa lihat bahwa di sini angkanya jadi absolut ya, angka absolut teman-teman. Angka absolut dari dinamik atau yang spek ini itu lebih besar daripada yang statik. Nah, di sini mungkin juga lebih besar. Nah, teman-teman bisa kalau mau lebih besar sedikit ya, kalau mau lebih besar banyak mungkin angkanya tadi bisa dibulatkan ke atas seperti itu. Kemudian kita bisa selesai. Jadi untuk memasukkan beban respons spektrum sudah selesai seperti ini. Nanti tinggal ke video berikutnya yaitu ke rekapitulasi. Sebelum ke rekapitulasi di teman-teman untuk mengecek apakah struktur teman-teman itu benar, modeling teman-teman benar. Di sini masuk kita ke checking terlebih dahulu. Caranya adalah kita ngecek dari period terlebih dahulu. Dengan cara ini sudah di running. Kemudian kita show table. Kita masuk ke modal informasi. Nah, jadi yang base reaction kita matikan. Yang modal period and frekuensi. Nah, ini kita klik, kemudian klik OK. Jadi seperti yang sudah dijelaskan pada asisten, bahwasanya untuk modal di dalam tiap lantai itu terhitung plus minus 0,1. Jadi misal ada satu lantai dalam gedung ini, berarti
untuk modal ke satunya itu 0,1 atau maksimal itu 0,2 atau sampai 0,2 berapa, tapi itu sangat tinggi ya. Nanti kalau di sini itu ada 5 lantai, berarti di situ ada plus minus 0,5. Sini modal satunya 0,7, berarti ketika kita bagi 5 itu ada 0,1 sekian. Nah di situ berarti untuk modalnya itu sudah benar, berarti untuk pemodelan bangunan gedungnya itu mendekati benar. Tapi teman-teman kalau misalkan di sini ada kesalahan, misal ada ribuan angka atau bahkan 0,000, nah itu berarti ada beberapa kesalahan yang perlu diperbaiki. Teman-teman bisa cek di material ataupun di sectionnya, plat, balok, dan kolomnya, atau mungkin di joinnya. Nah teman-teman bisa cek sendiri. Mungkin itu sedikit yang bisa saya berikan pada video kali ini. Silakan mengerjakan. Terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.